akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini untuk tetap aktif dalam acara diskusi dengan melakukan tanya jawab melalui kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di dalam kolom komentar dengan format nama presentator, nama Bapak Ibu sekalian, instansi, dan pertanyaan. Ya, selanjutnya kita menuju ke diskusi tanya jawab langsung. Ada pertanyaan? Saya akan coba lihat dari kolom komentar terlebih dahulu. Ada nggak? Paling bawah. Ya, dari Ibu Sri Purwaningsih. Ya, dari Ibu Sri Purwaningsih untuk Mas Wildan. Mas Wildan, apakah pada anak dan remaja yang diteliti ada data mereka yang punya pasangan lebih dari satu? Sehingga juga ada resiko untuk mendapatkan IMS atau infeksi menular seksual. Terima kasih. Monggo Mas Wildan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Mohon izin jawab untuk Ibu Sri Purwaningsih. Nah, apakah ada gitu ya pertanyaan mengenai pasangan yang lebih dari satu? Kebetulan untuk secara spesifik tidak ada, karena kita cuma menanyakan apakah pernah pacaran ataupun sedang berpacaran, dan juga kita memperlihatkan ataupun kita menambah data gitu ya, apakah resiko juga untuk IMS dan lain-lain. Untuk usia SMP, khususnya di Ciawi Gebang sendiri yang menjadi sampel saya, ternyata untuk kalimat onani ataupun masturbasi pun mereka masih awam, ya. Jadi dari situ kita mungkin bisa lebih paham gitu ya, bahwasanya mungkin pengetahuan mereka mengenai cash flow dan juga yang istilahnya agak negatif mungkin agak kurang ya, agak jauh gitu ya. Jadi untuk apalagi beresiko memiliki pasangan yang lebih dari satu, mungkin itu bisa dihindari mungkin ya. Jadi pada intinya tidak ada pertanyaan untuk apakah memiliki pasangan lebih dari satu atau tidak. Itu mungkin Mbak. Ya, terima kasih. Oke, sebentar saya cek lagi apakah ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Mohon diturunkan sedikit panitia, ya. Dari paling atas. Oke, baik dari Ibu Irawati Baharu. Ya, izin bertanya untuk kepada Mas Wildan lagi, bagaimana perbedaan pencegahan pernikahan anak di masa sebelum pandemik dan masa pandemik? Yang kedua, apakah pada masa pandemik berpotensi tinggi terjadinya pernikahan anak, dan pada pelaksanaan di lapangan pada tahap assessment anak, apakah sebelumnya anak-anak tersebut didata yang belum memiliki pengetahuan terkait sex education, misal dari media internet? Terima kasih. Bisa ditangkap Mas Wildan untuk pertanyaannya? Siap, insya Allah bisa. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah banyak pertanyaan ya. Baik, izin menjawab untuk Ibu Irawati Baharu ya, untuk pertanyaan kembali apakah ada perbedaan gitu ya untuk angka pernikahan anak di masa sebelum pandemi dan juga setelah pandemi. Tadi saya sudah sampaikan untuk data yang dari Kabupaten Kuningan ya, tercatat tahun 2019 ya, mungkin kebetulan 2019 ya masuk masa pandemi, ternyata terdapat 36 kasus ya. Dan ternyata ketika tahun 2020 ya, itu terjadi peningkatan menjadi 74 kasus ya. Dan diantaranya itu 31 kasus pada remaja laki-laki ya, ataupun itu di bawah 18 tahun ya, masih tergolong dengan usia anak, dan juga 43 kasus pada perempuan. Jadi adanya perbedaan ya, ataupun
kenaikan gitu ya untuk masa ataupun terjadinya pernikahan anak di masa pandemi dan juga sebelum pandemi. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apakah dilakukan dulu asesmen ya pada sampel yang saya jadikan itu belum terpapar? Kita secara random, Ibu Irawati, jadi kita dengan menggunakan rumus stratifikasi random sampling ya dari total populasi 283 ya, kita random dan berdasarkan dengan jumlah ya, karena berbeda kelas 7, 8, 9 itu jumlahnya, dan didapatkan hasil mayoritas itu kelas 7 ya, dan juga kita random tidak tahu apakah mereka sudah terpapar sumber informasi mengenai Castro atau belum ya, jadi itu pure hasil penelitian ataupun pengmas saya itu di lapangan. Mungkin itu jawabannya untuk Ibu Irawati Baharu, Mbak Hanin. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Irawati, sudah menjawab belum pertanyaannya? Selamat siang Ibu Irawati. Ya, oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Bapak Karbadi. Ya, mohon Bapak Karbadi. Ya. Ini dari Ade Rohadi, dari Bapak Ade Rohadi. Izin bertanya kepada Bapak Karbadi, dari pemaparan tadi dapat diperoleh gambaran bahwa lansia patuh terhadap prokes yang notabene merupakan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, bila mana dikorelasi dengan pasien yang lebih banyak terpapar virus COVID-19 adalah lansia. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Silahkan Bapak. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Ade Rohadi. Kenapa, kalau direlasikan, kenapa lansia lebih banyak terpapar? Yang pertama, dari imun. Lansia lebih rentan dibandingkan remaja atau usia yang anak atau remaja. Di mana lansia merupakan orang yang mudah dengan mempunyai risiko dengan penyakit-penyakit penyerta. Salah satu contoh adalah penyakit DM, penyakit jantung, penyakit-penyakit yang lain. Itu kenapa COVID-19 angka tertingginya terjadi pada lansia. Bahkan angka kematian pun lebih tinggi dibanding pada usia remaja. Karena masa penahanan imun, ya lansia dibanding dengan remaja itu akan jauh lebih menurun dibandingkan dengan remaja. Itu barangkali Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Karbadi. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu sekalian bahwa kenapa COVID-19 ini lebih banyak menyerang lansia karena memang faktor-faktornya juga banyak seperti faktor predisposisi, faktor usia, dan juga lainnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kepada Bapak Adil. Oke, untuk Mas Wildan kembali ya. Dari Bapak Untung Sutarjo. Mas Wildan, apakah ditanyakan pada orang tua mereka setuju dengan perkawinan atau memang itu menjadi harapan orang tua menikah di usia muda? Kedua, apakah hanya memberikan sex education kepada murid sudah cukup atau ada hal lain yang perlu diimplementasikan? Silahkan Mas Wildan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Mbak Hanin. Dan ini pertanyaan dari Pak Untung Sutarjo, izin menjawab. Apakah ditanyakan juga untuk orang tuanya? Untuk sampel kita gitu ya, untuk penelitian dan juga pengmas yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Ciawi Gebang ini, kita fokuskan untuk remajanya. Tapi untuk pendapat mengenai orang tua, alhamdulillah karena kegiatan mengenai sosialisasi, edukasi pernikahan anak dan juga tumbuh kembang remaja ini saya tidak lakukan sekali gitu ya, sudah dilakukan di wilayah yang lainnya. Jadi untuk pendapat orang tua saya sudah dapatkan dari pendapat yang lain gitu ya, tapi kemungkinan para orang tua mungkin sama gitu ya untuk alasannya. Yang pertama, orang tua setuju untuk menikahkan itu ada yang memang terpaksa gitu ya karena keadaan, ada juga karena keinginan ya. Karena keadaan ini memang mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan ataupun tidak direncanakan, apakah itu proses kehamilan
ya, ataupun mungkin karena seksual pranikah, ya. Lalu yang kedua, untuk keinginan sendiri dari orang tua, pertama orang tua berpandangan bahwa jika mereka sudah menikahkan anaknya, ya, mereka itu sudah berhasil, ya, berpandangan seperti itu. Dan juga dari faktor ekonomi. Kebanyakan juga orang tua ini menganggap anaknya mungkin yang sudah masuk masa remaja itu bebannya itu lebih besar gitu ya, dan menjadikan seorang orang tua itu untuk menikahkan segera anaknya. Apalagi bagi orang tua yang mungkin notabene-nya memiliki pendidikan yang kurang gitu ya, sehingga berpendapat bahwa dengan menikahkan itu masa depan anaknya itu akan terjamin, dan juga beban beliau menjadi orang tua itu akan berkurang, ya. Padahal dengan menikahkan anaknya tersebut, kita berikan edukasi juga ya ke orang tuanya, mereka juga beresiko ataupun apa ya, kita memutus untuk orang ataupun remajanya itu ataupun anaknya itu untuk melanjutkan sekolah. Karena apa? Apabila seorang remajanya itu hamil gitu ya, mengandung, mereka mungkin akan memiliki keinginan untuk lanjut sekolah itu akan menurun, ya. Dan juga dari segi mental, ya, dan juga spiritual, mungkinan mereka masih tidak terlalu paham ya persiapan mengenai kehidupan berumah tangga, ya. Tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya KDRT gitu ya pada rumah tangga. Dan itulah pandangan ya hasil Pengmas dan juga penelitian saya juga di kegiatan-kegiatan yang lain, bahwasannya ini sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu semua partisipan, khususnya di daerah saya ya, di Kabupaten Kuningan, untuk pernikahan rentang usia 19 sampai 21 tahun itu ya dapat dilaksanakan hanya dengan diperolehnya izin dari orang tua pengantin, ya. Tetapi kalau misalkan di bawah 19 tahun ya tadi untuk pernikahan anak itu perlu mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jadi harus ada intervensi lebih lanjut gitu ya, apakah bukan saran ya, alasan gitu ya dinikahkannya seorang anak gitu atau remaja ini tuh logis atau tidak. Itulah diputuskan oleh pengadilan agama. Mungkin itu Mbak Hanin untuk jawaban untuk Pak Untung Sutarjo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan menyapa dulu. Selamat siang Dokter Untung Suseno Sutarjo, Magister Kesehatan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang Selamat, Dokter. Terima kasih sudah hadir dalam presentasi oral pada siang hari ini. Ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Pak Dr. Untung Suseno Sutarjo, Magister Kesehatan, merupakan pejabat fungsional analisis kebijakan dan ahli utama. Ya, Bapak mungkin bisa memberikan komentar atau tanggapan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Wildan. ya ini penelitian yang sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa perkawinan muda itu bukan hanya KDRT, tapi juga menyebabkan stunting ya. Jadi nanti kalau dia punya anak, dia tidak bisa memberikan parenting yang baik. Jadi nanti juga anak-anaknya ini belum tentu setelah keadaan gizi yang baik juga tidak bisa menjadi anak yang sekolahnya bagus dan lain. Jadi memang kerugiannya besar sekali bagi negara kita. Itu kita saya rasa kebijakannya kan sudah diupayakan supaya jangan terjadi kawin usia muda, usia anak gitu ya, apalagi remaja dan remaja. Nah, ini yang kita harus perjuangkan dan memang nggak mudah. Yang saya tanyakan tuh memang apakah memang orang tuanya. Nah, kebanyakan memang orang tuanya yang pingin, bukan anaknya ya. Anaknya itu ya mungkin berteman aja gitu. Menurut saya sih kebanyakan begitu. Ini yang kita sayangkan. Jadi orang tuanya justru yang memaksakan untuk anaknya. Karena memang susah sekali prosesnya untuk nikah sebetulnya di usia muda. Itu aja sih saya rasa. Tapi Pak Wildan bagus nih. Saya salut ada pemikiran seperti ini. Terima kasih banyak. Dan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Untung atas kesempatannya. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi diskusi. Di sini sudah ada pertanyaan terkhusus untuk Pak Fadli dari Differentia Foundation. Pak Fadli, bagaimana Differentia Foundation mendapatkan pendanaan untuk membantu anak-anak penderita kanker secara kontinu
Yang kedua, apakah dengan melakukan fundraising ke perusahaan melalui program CSR? Dan yang ketiga, apakah ada juga monitoring dari segi peningkatan status kesehatan? Monggo Bapak Fadli, ini dari Ibu Leli. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Leli atas pertanyaannya. Untuk pendanaan kita dalam program Mobil Sahabat Anak ini, dari awal kita meluncurkan itu bekerjasama dengan PT JNS selama 2 bulan. Nah, sesudah 2 bulan, kita tidak mendapatkan dana korporasi kembali dan kita lanjutkan kembali untuk program Mobil Sahabat Anak ini sehingga program ini bisa continue. Melalui apa program tersebut? Yang pertama kita melakukan crowdfunding atau pendanaan secara digital. Seperti kita bisa dari mimpi dan sebagainya, itu kita melakukan pendanaan secara crowdfunding. Dan di sini untuk pendanaan ini kita melakukan secara kontinu karena yang untuk melakukan perawatan kepada pasien kanker anak ini itu harus bersikulir secara terus-menerus seperti itu. Dan bagaimana dari segi monitoringnya, dari monitoringnya itu kita bekerja sama dengan 7 yayasan tersebut, karena dari 7 yayasan tersebut mereka yang aktif dalam monitoring perkembangan anak. Dan kita kalau misalnya ada kasus-kasus yang anak yang sekiranya sulit untuk ditanggulangi atau misalnya sulit untuk bagaimana cara pencegahan dan edukasi untuk kepada orang tuanya, kita melakukan edukasi secara keseluruhan dan edukasi secara persen untuk kepada kedua orang tuanya. Itu monitoring yang sering kita lakukan kepada yayasan-yayasan tersebut sehingga kita tidak secara satu persatu untuk bagaimana monitoring sebagainya, tetapi ada saksi atau ada mitra terkait pun yang mengetahui bagaimana perkembangan kondisi anak tersebut setelah di kemoterapi seperti itu. Mungkin itu Mbak Hanin atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Fadli. Ya, beliau merupakan Sosial Program dan Product Development dari Differensia Foundation. Sebelumnya Pak Fadli, saya ingin menanyakan terkait dengan monitoring juga tadi. Untuk monitoring kan berasal dari 7 mitra atau yayasan yang bergabung di Differensia Foundation yang ada di Bandung. Itu sistemnya bagaimana Bapak? Untuk sistemnya, dari awal kita melakukan diskusi sebelumnya untuk pengenalan program karena kebanyakan untuk program penanganan kanker anak ini itu menjadi tidak ada konsen khusus dari pihak fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Nah, biasanya ada tokoh-tokoh masyarakat di sekitaran ring 1 rumah sakit, contohnya Rumah Sakit Hasan Sadikin itu yang peduli dengan kondisi-kondisi anak sehingga mereka menghibahkan rumahnya atau tempat tinggalnya untuk menjadi rumah singgah pasien kanker anak. Dan itu itu dilakukan secara monitoring secara berkala. Secara berkala itu dalam arti 1 bulan itu kita melihat, memantau bagaimana kondisinya, misalnya pekan pertama bagaimana kondisinya sebelum di kemoterapi, pekan kedua bagaimana kondisinya sebelum di kemoterapi, dan hasil pasca di kemoterapi seperti apa. Dan tetap untuk bagaimana pola makannya dan bagaimana aktivitas sehari-hari di rumahnya, sehingga program Mobil Sahabat Anak ini bisa terus menjadi salah satu solusi dan inovasi dalam bagaimana anak itu tidak terbebani, terutama aktivitas-aktivitas di rumah singgahnya seperti itu. Jadi selain mobilitas yang kita lakukan pada saat perjalanan hingga sampai ke rumah sakit, adapun monitoring yang dilakukan di tempat di mitra-mitra kami itu terus kita mantau secara berkala dan ada laporan khusus untuk bagaimana pemantauan perkembangan anak tersebut. Seperti itu, Mbak Hani. Oke, baik. Untuk pelaporan khususnya apakah melalui WA Group atau melalui pelaporan bulanan seperti itu gimana? Ya, kalau untuk dari mitra terkait itu lewat WA Group dan kita direkap melalui laporan bulanannya seperti itu. Okay. Jadi supaya tidak terbebani juga dari mitra, kita melakukan rekapan khusus untuk bagaimana kondisi monitoring pasien kanker anak seperti itu.
Ya, terima kasih Pak Fadli. Selanjutnya ini ada juga lagi pertanyaan Pak Fadli dari Bapak Ade Rohadi. Kepada yang terhormat Muhammad Fadil, untuk kendaraan ramah anak yang dipresentasikan tadi, apakah ada kajian tentang supply and demand di lapangannya? Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Untuk kajian awal itu, yang pertama bahwa belum ada kendaraan yang khusus untuk monitoring dan khusus untuk mobilisasi ke pasien kanker anak. Karena pasien-pasien kanker anak itu biasanya digabungkan dengan ambulans-ambulans yang lain, ambulans seperti rumah sakit, ambulans yayasan, atau ambulan-ambulan mitra yang lainnya itu disatukan dengan pasien-pasien yang lain, sehingga ini menjadi kerentanan kepada anak, sehingga anak itu dikhawatirkan itu mendapatkan penyakit yang baru selain dari kanker tersebut, sehingga kita melakukan inovasi mobil sahabat anak. Jadi mobil sahabat ini merupakan inisiasi dari awal differential condition, bagaimana untuk kendaraan ini menjadi ramah dan layak untuk anak. Seperti yang tadi sudah dilihat bahwa model kendaraannya itu seperti minibus yang cukup nyaman untuk anak-anak tersebut, sehingga anak itu bisa bebas beraktivitas dan orang tua pun tidak terkhawatirkan bagaimana kondisi anak tersebut karena sudah dikhususkan dirancang kendaraannya untuk anak, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Fadil. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Karbadi. Ini Bapak Karbadi, ada pertanyaan dari Ibu Tuti Aswani. Untuk lansia yang dalam kondisi bedridden, apakah dilakukan juga sosialisasi prokes mengikuti kondisi lansia ini sangat tergantung dalam keluarga? Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Tuti. Saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan Ibu. Apakah pada pasien yang atau pada orang atau lansia yang bedridden dilakukan sosialisasi? Jawabannya iya, Bu. Karena sosialisasi kami melaksanakan bukan hanya pada lansia, tetapi sosialisasi tentang prokes dilaksanakan pada masyarakat umum. Yang termasuk di dalamnya ya pada pasien yang bedridden ada pendamping dari keluarga. Ya, jadi kami bekerja sama dengan lintas sektoral, baik itu kegiatan yang melalui PPKM Mikro, kemudian kami juga melalui petugas Promkes, terus-menerus keliling menggunakan pusling, menggunakan kita pengumuman prokes melalui media-media, bahkan termasuk kita juga melaksanakan hampir setiap hari kita melaksanakan kegiatan promosi tentang pentingnya atau prokes yang harus dijalankan. Dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Kertasmaya sendiri dalam minggu terakhir ini kasus COVID-19 itu tidak ada, nyaris tidak muncul karena kami terus gencar melaksanakan tentang sosialisasi. Jadi sosialisasi itu betul dilakukan karena kita melakukannya secara umum pada masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Karbadi. Mungkin Ibu Tuti Aswati bisa langsung memberikan tanggapan secara langsung biar lebih enak diskusinya, begitu Ibu. Selamat siang Ibu Tuti. Selamat siang Mbak Hanum. Baik, begini. Kita melakukan analisis juga terhadap lansia. Jadi salah satu lansia yang menjadi perhatian adalah lansia bedridden ya Pak ya, yang sudah tergantung sekali kepada lingkungan keluarganya. Betul. Tentu untuk pada masa pandemi COVID-19 ini, melihat kasus lansia kita prihatin, cukup banyak yang meninggal dunia. Salah satu mungkin karena tadi daya tahan tubuh lansia itu sudah berbeda pada saat muda. Kemudian lansia itu juga memiliki lebih dari satu penyakit yang diderita. Sehingga memang kita cukup harus prihatin, terutama untuk keluarga yang memiliki lansia
baik lansia yang masih aktif maupun lansia yang sudah memiliki ketergantungan atau bedridden. Nah, itu yang harus kita jaga benar-benar kesehatan lansia tersebut. Nah, itu terkait dengan sosialisasi, saya sangat gembira sekali bahwa lansia di Indramayu ini cukup diperhatikan, ya, karena kita juga bakal tua, Pak. Kita bakal jadi lansia, dan kita harusnya lansia kita harus lansia yang sehat, ya, smart, itu sehat, mandiri, produktif, dan aktif. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Lansia Indonesia itu kalau sudah ada sosialisasi seperti di Indramayu, mudah-mudahan dicontoh oleh daerah-daerah lain, sehingga lansia kita ke depan ada lansia Indonesia yang smart tadi, yang sehat, mandiri, produktif, dan aktif. Nah, itu yang saya lihat, karena memang dalam pelaksanaan prokes pada lansia yang masih aktif maupun lansia yang bedridden itu pasti berbeda sekali, karena kita harapkan dari keluarga ataupun yang lingkungan sekitarnya sangat benar-benar memperhatikan prokes pada lansia bedridden yang sudah tidak bisa beraktivitas, namun mereka masih bisa diperdayakan, ya Pak, ya, dalam kondisi bedridden ini. Itu yang kita harapkan, dan ternyata saya senang sekali mendengarnya dari Bapak, sosialisasi ini menyangkut seluruh lansia, baik itu lansia aktif maupun lansia yang dalam kondisi bedridden. Terima kasih Pak Karbidi. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali kepada Bapak kepada Bapak dan juga Ibu Tuti Aswani. Selanjutnya, monggo langsung saja saya akan buka untuk Ibu Leli dari Stikes Kuningan. Silahkan langsung bertanya kepada Bapak Fadil terkait dengan pertanyaannya. Monggo, Oke, Ibu. terima kasih Pak Fadli. Pertanyaan saya sebetulnya ingin bertanya, bukan bertanya ya, ingin memberikan masukan. Kalau memang programnya ingin lebih baik, mungkin kita bisa kombinasikan dengan beberapa program, misalnya motivasi untuk anak, ya, terkait untuk psikologinya anak. Misalnya kita cari volunteer dari mahasiswa psikologi, juga mungkin sambil menunggu di kemo mereka bisa kita panggilkan guru PAUD untuk bermain. Dan untuk supaya dananya lebih lestari, lebih sustainable, mungkin yayasan juga perlu mencari sesuatu yang profit oriented juga. Nanti dari hasil profitnya bisa cross subsidi atau subsidi silang dengan kegiatan non profit untuk mobil sahabat anak ini. Karena kalau terus-terusan kita bergantung pada donatur memang agak sulit. Jadi saya melihat ada pola-pola di mana filantropi ini kalau kita kombinasikan dengan kegiatan profit, nanti yang non-profitnya bisa lebih sustainable. Itu aja usul saya kepada Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli kan? Ya, bukan Fadli. Iya, Fadli. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Leli. Ibu Leli merupakan dosen dari Stikes Kuningan, ya Ibu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Iya, saya tunggu padahal Ibu untuk presentasinya. Iya, tim kami dari Stikes Kuningan. Oke, baik sekali. Iya, kita lanjut lagi untuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan open langsung kepada Bapak Santosa Sekti. Silahkan Bapak untuk bertanya kepada, mungkin lebih tertuju kepada Bapak Karbadi, nggih. Silahkan Bapak Santosa Sakti. Iya. Halo, bisa didengar? Iya Bapak, sangat jelas. Iya. Selamat siang, terima kasih. Orang usia lanjut merupakan salah satu kelompok paling rentan ya, terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, kaum lansia perlu mendapatkan perhatian dan bantuan khusus selama masa pandemi. Daya tahan tubuh yang sudah banyak sekali menurun dimakan usia membuat lansia sangat rentan terinfeksi COVID-19. Apalagi lansia juga memiliki kecenderungan mengidap penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, gangguan jantung, dan sebagainya.
Kemudian risiko itu semakin tinggi karena di Indonesia cukup banyak lansia yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, sehingga kurang memperhatikan kesehatan. Bahkan banyak juga yang masih harus membanting tulang untuk menghidupi diri sendiri maupun keluarga. Nah, dari data-data yang sudah disampaikan tadi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, pengaruh yang paling besar itu yang dapat mempengaruhi lansia itu sakit, meninggal itu unsur yang mana? Itu yang pertama, terima kasih. Kemudian yang untuk Mas Wildan, apakah pada sekolah yang untuk penelitian Mas Wildan itu sudah dapat mewakili di daerah tersebut? Mengingat sekolah-sekolah yang lain itu yang ada di daerah Kuningan ya tadi disebutkan itu masih banyak. Kemudian untuk Pak siapa tadi? Untuk mobil antar jemput anak kanker. Bapak Fadil. Data yang ada itu apakah lebih banyak anak-anak yang ekonominya rendah ataupun rata-rata dari kalangan atas? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Bapak Santosa Sakti atas pemaparannya. Ya, selanjutnya kita tidak perlu lama-lama kita. Oh ya, Pak Karbadi, bagaimana mungkin tanggapannya? Terima kasih, Bu. Betul. Tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian pada lansia yang dikabarkan karena COVID-19. Berdasarkan data yang ada di lapangan, itu salah satu faktor yang paling sangat riskan yang menyebabkan kematian itu adalah dari faktor usia ataupun umur. Ya. Kemudian juga ada faktor dari pendidikan dari masyarakat itu sendiri, di mana penularan COVID-19 itu sangat rentan sekali ya dapat menularkan bahkan pada lansia dan menyebabkan kematian. Data yang kami dapatkan di wilayah Kertasmaya itu mayoritas dikarenakan usia dan mempunyai penyakit penyerta di antara penyakit yang degeneratif tadi. Selain faktor ekonomi yang menjadi pemicu dalam kematian dan tertularnya COVID-19. Itu barangkali, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Karbadi. Monggo mungkin Mas Wildan mau memberikan tanggapan. Baik, terima kasih banyak Mbak Hanin. Ya, saya izin menjawab sedikit untuk tadi tanggapan dari Bapak Santosa Sekti ya. Untuk sekolah yang saya jadikan sampel, memang belum mewakili untuk seluruh Kabupaten Kuningan, Pak. Dan juga insya Allah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita rintis dan juga istilahnya kita berharap untuk berkelanjutan, karena tadi di saran juga sudah saya sampaikan, setelah kita kegiatan itu tidak berhenti sampai kegiatan itu saja, tapi berkelanjutan dan juga dilanjutkan oleh pihak sekolahnya itu sendiri, ya, agar nanti semakin banyak sosialisasi dan juga edukasi tentang tumbuh kembang remaja dan fenomena pernikahan anak ini diharapkan semakin luas juga, agar kesehatan reproduksi di usia anak ataupun remaja ini tidak tabu lagi. Ya, dan juga itu juga menjadi faktor kenapa remaja ini masih bisa jatuh ataupun beresiko untuk melakukan perilaku seksual yang beresiko ya. Jadi memang betul karena di total kecamatan di Kabupaten Kuningan ada 33 ya. Jadi ini perlu usaha yang ekstra dan juga berkelanjutan dan banyak memerlukan banyak kerjasama dengan sektor yang lain agar pencapaian target ya untuk sosialisasi dan edukasi ini bisa maksimal di seluruh Kabupaten Kuningan. Baik, itu saja Mbak Hanin, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin Bapak Fadli mau memberikan tanggapan terkait dengan pemaparan dari Bapak Santosa Sekti. Terima kasih Mbak Hanin. Terima kasih Pak Santosa atas pertanyaannya. Untuk rata-rata pasien dari mobil sahabat anak ini adalah pasien yang kurang mampu. Jadi pasien yang benar-benar membutuhkan untuk masalah akses mobilitas dari tempat tinggalnya ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang ditujukan untuk melakukan kemoterapi, seperti itu.
Sudah Bapak? Sudah. Oke, ya. Selanjutnya kita tidak boleh menganggurkan partner atau ketua tim saya di samping saya. Monggo Dr. Jody Wisnu silahkan memberikan pertanyaan singkat saja untuk para presentator, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Anin. Ini suara saya terdengar jelas? Karena sepertinya nggak masuk dulu. Kecil Pak Dokter Jody. Kalau dari Pak Wildan kecil, kalau Pak Fadli bisa dengar suara saya jelas? Ya, mohon staff. Sebentar ini, nah sudah terdengar? Oke, aman. Oke, aman, baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan dengan jawaban cepat, oke, kepada Pak Karbadi, kepada Pak Wildan, dan juga kepada Pak Fadli. Pertanyaannya simple, apa harapan Anda atau apa harapan tim Anda ya dari Stikes Kuningan, dari Program Development Foundation, Differensia Foundation, harapan Anda terhadap pemerintah atas karya Anda saat ini? Sekali lagi, apa harapan Anda terhadap pemerintah terhadap karya Anda saat ini? Saya mulai dari Pak Fadli dulu. Silakan Pak. Terima kasih Dr. Jody. Harapan kami untuk kepada pemerintah ini agar lebih diperhatikan kembali kepada pasien-pasien kanker anak dan khususnya armada khusus untuk pasien kanker anak ini supaya ditingkatkan fasilitasnya, karena masih banyak pasien-pasien kanker anak ini yang merasa dikesampingkan dan merasa halayak seperti penyakit-penyakit pada umumnya, akan tetapi karena anak ini memiliki cukup rentan terhadap penyakit-penyakit yang lainnya, kita harus memberikan akses mobilitas yang cukup memadai dan ada ada khusus pendampingan khusus supaya pasien kanker anak ini bisa derajat kesehatannya cukup tinggi, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fadli. Jadi harapannya sudah sangat jelas. Ini kita harapkan memang juga didengar oleh pemerintah. Berikutnya, harapan dari Pak Karbadi nih kepada pemerintah. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Harapan saya yang jelas, apa yang saya lakukan untuk penelitian itu dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat umum. Khususnya pemerintah itu dapat mengaplikasikan demi menekan angka COVID-19, khususnya di Kabupaten Indramayu dan di negara Indonesia. Itu saja, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Karbadi. Dan yang terakhir kepada Pak Wildan, silakan. Harapannya gimana? Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Jody. Harapannya tentu kita semua sama ya, agar apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu ladang amal kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Dan juga terkhusus untuk hal-hal yang saya lakukan terkait dengan sosialisasi tumbuh kembang remaja untuk fenomena pernikahan anak ini diharapkan menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan juga dibutuhkan kerjasama dari lintas sektor, khususnya mungkin pemerintah ya bisa menjadikan ini tidak hanya dari salah satu sektor saja, apakah itu pendidikan, kesehatan, ataupun sosial. Jadi semuanya itu harus sama-sama kita mewujudkan dan juga kita upayakan supaya kegiatan-kegiatan yang mendukung meningkatkan pengetahuan anak, khususnya kesehatan reproduksi di usia dini itu bisa dicanangkan dengan baik dan dengan output kita menghasilkan suatu generasi remaja yang bisa menerima bonus demografi dan juga bisa menyelamatkan Indonesia emas di tahun 2024-5. Mungkin itu harapan saya terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kalau seandainya ada pertanyaan dengan jawaban cepat, ada Miss Universe. Nah, hari ini ada Mr. Universe ya. Jadi 3 dikasih pertanyaan jawaban cepat dan itu luar biasa. Pak Karbadi, Pak Fadli, dan juga Pak Wildan. Bapak Ibu sekalian, jadi secara keseluruhan tadi Pak hari ini memang cukup multi ya. Dalam harapan Pak Karbadi menjelaskan, memaparkan juga tentang papernya tentang sosialisasi kepada lansia. Kemudian Pak Wildan itu tentang pengabdian masyarakat untuk sex education untuk mencegah pernikahan dini ya terhadap anak-anak ya. Jadi istilahnya ini kalau Pak Karbadi ke arah lansia, Pak Wildan itu sebetulnya ke arah remaja ya mungkin ya Pak Wildan ya. Remaja ya pada hari ini ya. Betul, betul. Baik, dan sementara Pak Fadli ini kepada anak-anak ya, khususnya anak-anak yang terkena kanker. Jadi hari ini terlihat memang holistik, satu yang dari lansia, yang remaja dan juga anak, bahwa memang kita harapkan diskusi semacam ini akan lebih maksimal, lebih besar lagi karena bisa dilihat oleh semuanya, bisa juga diulang dalam akun YouTube channel Unit Publikasi PKMK FKKMK UGM karena ini adalah bentuk dari filantropi yang istilahnya lebih luas, bentuk filantropi yang mungkin tidak hanya uang tapi juga berupa semangat berupa karya dan juga berupa pengabdian masyarakat. Dan memang prinsip dasar filantropi adalah strategic organized giving.
Jadi memang kita harapkan supaya ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi bisa terus berkelanjutan, berkesinambungan. Bukan hanya pada saat COVID melanda, tetapi sesudah COVID kita harapkan COVID akan selesai dalam waktu dekat, kita aminkan bersama, supaya nanti bisa kita punya rencana-rencana selanjutnya di mana filantropi ini bisa terus berjalan, berkembang dan meningkatkan kolaborasi pentahelix, partnership bersama-sama dengan masyarakat, dengan akademisi, dengan para pelaku usaha dan yang lain-lain. Yang penting jangan lupa untuk tetap mengikuti acara dari kita terus ya, karena dari besok hari Rabu dan hari Kamis jam 1 siang kita masih tetap akan mengadakan acara ini, presentasi makalah bebas. Besok masih ada 4 presentan dan hari Kamis masih ada 4 presentan dan setiap itu adalah jam 1. Jadi kita harapkan kita semua tetap bisa mengikuti acara ini dengan baik. Sisanya saya berikan kepada Mbak Hanin untuk closing. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Jody atas kesimpulan dan pemaparannya. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengikuti acara kami di selanjutnya pada jam yang sama, jam 1 siang besok. Dan jangan lupa untuk tetap sehat, tetap bersemangat dan terus update terkait dengan informasi acara atau rangkaian dari Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan. Baik, dari kami berdua ya, dari saya selaku moderator pada siang hari ini, terima kasih sekali kepada para presentator karena telah memberikan presentasi yang sangat menarik dan juga sangat memberikan manfaat. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa kembali dalam acara yang sama atau acara yang lebih berkembang lagi agar dapat memberikan edukasi dan juga manfaat kepada semuanya, semua lintas sektor tentunya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Bila ada kesalahan dari kami selaku panitia Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan, kami mengucapkan mohon maaf dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok siang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, Terima kasih. Oke, makasih Pak Karbadi, Pak Wildan, Pak Fadli. Sama-sama. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih Pak. Izin